Aku mengira liburan ke Turki akan menjadi kenangan terindah. Sampai seorang nenek pembersih kamar menatapku pucat dan berbisik, "Jika kau tidur di kamar itu malam ini, kau tidak akan pulang." Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Liburan ke Turki adalah mimpi yang sudah lama ingin kami wujudkan. Setelah bertahun-tahun bekerja tanpa berhenti, aku dan suamiku, Arga, akhirnya sepakat untuk mengambil cuti panjang. Kami ingin menikmati waktu hanya berdua, tanpa gangguan pekerjaan, tanpa harus memikirkan apapun. Istanbul menjadi pilihan karena kota itu selalu disebut sebagai tempat yang penuh sejarah, romantis, dan syarat misteri. Aku sangat antusias. Dari rumah saja, bayangan jalanan berbatu, lampu-lampu kuning di malam hari, dan aroma rempah yang terkenal di seluruh dunia sudah memenuhi pikiranku. Saat pesawat mendarat di Bandara Istanbul, angin dingin langsung menyambut kami. Aku merapatkan scarf di leherku, sementara Arga menarik koper sambil tersenyum kecil. "Akhirnya kita sampai juga," katanya. Aku mengangguk sambil memotret pemandangan luar bandara yang penuh bangunan tua dan kendaraan yang berlalu lalang dengan cepat. Perjalanan menuju hotel memakan waktu sekitar 30 menit. Aku duduk memandangi jendela mobil, menikmati setiap sudut kota. Toko-toko kecil yang berjejer rapi, bangunan tua yang dipertahankan bentuk aslinya, hingga jembatan besar yang kami lewati membuatku semakin tak sabar untuk memulai liburan ini. Ketika tiba di hotel, aku langsung terpukau. Bangunannya besar, bergaya klasik Eropa dengan sentuhan Timur Tengah. Pilar-pilar putih tinggi berdiri kokoh, sementara lampu gantung kristal besar menyambut kami di lobi. Suasana hangat, wangi aromaterapi, serta dentingan musik lembut membuatku merasa seperti sedang memasuki tempat yang sangat mewah. Arga menoleh ke arahku dan berkata, "Kamu suka?" Aku mengangguk kuat, hampir tak bisa berhenti tersenyum. Namun, ada sesuatu yang membuatku mengernyit. Saat resepsionis mengecek data kamar, ia sempat berhenti sejenak. Wajahnya terlihat seperti menahan sesuatu. Ia memandang layar komputer, kemudian memandang kami, terutama aku. Senyumnya tetap ada, tapi tampak dipaksakan. "Selamat datang. Ini kunci kamar Anda," ucapnya sambil menyerahkan kartu. Tak hanya itu. Di belakangnya, dua karyawan lain saling pandang, seolah membicarakan sesuatu yang tidak ingin kami dengar. Tatapan mereka bukan tatapan curiga, tapi lebih seperti tatapan khawatir. Aku sempat berpikir mungkin aku hanya terlalu sensitif karena jet lag. Aku mencoba mengabaikannya. Lift menuju kamar terasa sunyi. Hanya ada aku dan Arga. Ia menekan tombol lantai 7 sambil bersiul pelan. "Hotel ini cocok banget buat honeymoon kedua," katanya bercanda. Aku menepuk lengannya dan ikut tertawa. Suasana kembali ceria. Setibanya di depan kamar, aku kembali merasakan hal kecil yang janggal. Karpet di depan kamar kami tampak sedikit bergeser dibanding kamar lain. Ada lekukan kecil seperti pernah didorong sesuatu. "Aneh," gumamku. Arga menoleh. "Apa?" Aku hanya menggeleng. "Enggak, cuma capek mungkin." Kamar kami ternyata sangat luas. Ada jendela besar yang langsung menghadap kota. Pemandangan malam yang dipenuhi lampu membuatku ingin segera duduk dan menikmatinya. Tempat tidurnya besar, bersih, dengan selimut tebal yang terlihat sangat nyaman. Semua tampak sempurna. Setelah meletakkan barang, aku menuju kamar mandi untuk membersihkan wajah. Tapi ketika aku membuka pintu kamar mandi, aku sempat berhenti. Cermin besar di dalamnya dipenuhi embun, seolah baru ada seseorang mandi air panas. Padahal, tidak ada siapapun sejak kami masuk. "Aneh banget," gumamku sambil menyentuh permukaan cermin yang masih hangat. Rasanya benar-benar seperti baru digunakan. "Ada apa?" Arga muncul di belakangku. Aku merasa ada yang baru mandi. Cerminnya berembun semua. "Kamu lihat deh." Arga mendekat dan memeriksa. Mungkin sistem ventilasinya kurang bagus. Bisa jadi kamar ini sebelumnya dipakai tamu yang mandi sebelum check out." Ia mengangkat bahu. "Gak usah dipikirin, ya? Kita istirahat saja." Aku mengangguk, walau masih ada sedikit rasa tidak nyaman.
Tapi aku tidak ingin merusak suasana malam pertama kami di Istanbul. Aku memutuskan untuk mengabaikan hal itu. Malamnya, kami makan malam di restoran hotel. Menu makanan Turki seperti kebab, sup lentil, dan dessert manis baklava membuatku tak berhenti tersenyum. Semua terasa nikmat. Aku merasa tenang, nyaman, dan lupa pada semua keanehan tadi. Setelah selesai makan, kami kembali ke kamar sambil bergandengan tangan. Aku tidak menyangka malam itu akan berakhir dengan sebuah kejadian yang membuatku sulit tidur. Sekitar pukul 2 pagi, aku terbangun karena mendengar suara langkah kaki di lorong luar. Awalnya kukira suara tamu yang baru pulang dari makan malam atau bar hotel. Tapi langkah itu tidak seperti langkah orang yang tergesa-gesa. Langkahnya pelan. Sangat pelan. Seperti seseorang yang sengaja menyusuri lorong, tanpa ingin menimbulkan suara. Aku membuka mata perlahan, memperhatikan sekeliling kamar yang gelap dengan cahaya remang dari lampu meja. Arga tidur di sampingku dengan napas teratur. Aku duduk pelan di tepi tempat tidur, tidak ingin membuatnya terbangun. Langkah itu berhenti tepat di depan kamar kami. Aku menahan napas. Beberapa detik berlalu. Sunyi. Tidak ada suara. Tidak ada apapun. Lalu terdengar suara kecil, seperti seseorang menyentuh gagang pintu. Bunyi halus, tapi jelas. Hatiku berdegup kencang. Aku menatap pintu kamar, menunggu apakah orang itu akan mengetuk. Tapi tidak ada ketukan. Tidak ada suara. Tak ada apapun selain keheningan. Kemudian, langkah itu terdengar lagi. Pelan. Menjauh. Hingga akhirnya menghilang di ujung lorong. Aku menelan ludah. Rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhku. Ada sesuatu yang tidak beres dengan kamar ini. Ada yang menatap kami. Atau mungkin, ada yang menunggu kami tertidur. Aku melihat Arga yang masih tidur pulas. Aku tak ingin membuatnya khawatir, jadi aku hanya menarik selimut lebih tinggi dan memaksa mataku terpejam, berharap besok semua akan terasa lebih baik. Tapi dalam hatiku, aku tahu, ada sesuatu yang tidak biasa dengan kamar kami. Sesuatu yang belum menunjukkan dirinya. Dan malam itu adalah awal dari segalanya. Pagi itu, cahaya matahari Istanbul menyelinap masuk lewat tirai tipis kamar kami. Hangatnya terasa lembut di kulit, membuat suasana kamar tampak begitu tenang. Seolah tidak ada apapun yang terjadi semalam. Seolah suara langkah di lorong dan sentuhan halus di gagang pintu, hanya mimpi yang kebetulan terlalu nyata. Aku membuka mata perlahan. Arga masih terlelap di sebelahku. Wajahnya tampak tenang, jauh dari kata khawatir. Aku menatap langit-langit kamar beberapa saat, mencoba meyakinkan diri bahwa aku hanya lelah dan terlalu tegang karena perjalanan panjang. Tapi bayangan suara langkah itu masih jelas di kepala. Aku menarik napas panjang. Mungkin aku cuma kebanyakan nonton film thriller. Gumamku dalam hati, mencoba bercanda dengan diri sendiri. Beberapa menit kemudian, Arga terbangun. Pagi, katanya dengan suara berat. Ia menoleh dan tersenyum kecil. Tidurmu nyenyak? Aku ragu sejenak. Lumayan, jawabku pelan. Cuma, semalam aku kayak dengar ada yang jalan di lorong, berhenti di depan pintu kita. Terus, ada suara gagang pintu kayak dipegang. Arga mengerjap, lalu tertawa kecil. Sayang, ini hotel. Banyak tamu keluar masuk. Mungkin ada yang salah kamar atau sekadar jalan-jalan cari vending machine. Tapi, dia nggak ketuk. Cuma diam di depan pintu. Lama. Aku menatapnya, berharap dia mengerti ketakutanku. Arga mengusap kepalaku lembut. Kamu capek. Tubuh dan otakmu lagi menyesuaikan waktu. Sudah, jangan dipikirin terlalu jauh. Ya, kita liburan, ingat? Aku menghela napas. Ada bagian diriku yang ingin memaksa Arga percaya bahwa ada yang aneh. Tapi ada juga bagian lain yang lelah, dan ingin menikmati liburan ini tanpa drama. Ya sudah, kataku akhirnya. Aku coba lupain. Kami bersiap turun untuk sarapan. Aku mengenakan baju hangat, merapikan rambut, dan berusaha menata wajah agar tidak terlihat terlalu pucat. Di depan cermin, aku melihat bayanganku sendiri. Mata sedikit sembab karena kurang tidur. Aku menepuk pipi pelan. Ayo, kamu harus senang hari ini. Ini Istanbul, bisikku pada diri sendiri. Restoran hotel berada di lantai bawah,
memiliki jendela besar yang menghadap ke jalan. Bau roti panggang, kopi, dan rempah-rempah bercampur jadi satu, menciptakan suasana yang hangat dan menenangkan. Beberapa tamu sudah duduk di meja masing-masing, menikmati sarapan sambil berbicara pelan. Aku dan Arga memilih meja dekat jendela. Dari sana, kami bisa melihat orang-orang berlalu lalang di luar, membawa tas, koper, atau sekadar berjalan santai. Pelayan datang dan menawarkan teh Turki. Aku mengangguk. Yes, please. Saat aku sedang mengaduk teh di gelas, pandanganku tanpa sengaja bertemu dengan seorang wanita parubaya di meja seberang. Wajahnya terlihat letih, tapi matanya tajam. Ia menatapku, bukan sekadar melirik. Tatapan itu, seperti tatapan orang yang ingin mengatakan sesuatu, tapi menahannya. Aku tersenyum sopan, mencoba menganggap itu hanya kebetulan. Namun, wanita itu tidak membalas senyumku. Sebaliknya, ia menatapku lama, lalu menggeleng sangat pelan. Gerakan kecil, tapi jelas. Seolah-olah ia sedang mengirim pesan, jangan di sini. Aku spontan menunduk, jantungku berdebar. Tanganku yang memegang sendok sedikit bergetar. Arga menyadari perubahan ekspresiku. Kamu kenapa? Tanyanya. Aku menggeleng cepat. Enggak. Cuma, mungkin masih ngantuk. Aku tidak tahu harus menjelaskan bagaimana. Bagaimana aku harus mengatakan, ada orang asing yang menatapku seperti aku sedang berada di tempat yang salah. Itu terdengar berlebihan bahkan di telingaku sendiri. Saat aku kembali mengangkat kepala, wanita itu sudah berdiri. Ia mengenakan coat coklat dan scarf tebal. Sebelum pergi, ia sempat melirik ke arah meja kami sekali lagi. Matanya jatuh pada kartu nomor kamar yang tergantung dikunci di atas meja, yang tanpa sengaja Arga letakkan di sana. Raut wajah wanita itu berubah. Ada sesuatu di sana, seperti kaget, seperti takut. Ia buru-buru memalingkan wajah dan berjalan pergi. Aku menelan ludah. Ada perasaan dingin merambat di tengkuku. Setelah sarapan, kami berjalan kembali menuju lift. Di sepanjang lorong menuju lobi, beberapa karyawan hotel yang sedang berdiri terlihat memperhatikan kami. Seorang resepsionis yang tadi malam menangani check-in menatap kami sebentar, lalu segera mengalihkan pandangan. Seorang petugas bellboy bahkan sempat berhenti mengangkat koper tamu lain, dan melihat ke arah kami sambil mengerutkan kening. Mas, mereka dari tadi kok kayak memperhatikan kita, ya? Bisikku pelan. Arga melihat sekeliling sebentar, lalu tertawa kecil. Kamu ini, mungkin karena kamu cantik, jadi mereka pada lihat. Aku serius, jawabku. Aku juga, balasnya, mencoba mencairkan suasana. Sudah, jangan terlalu peka. Kita turis. Bisa jadi mereka hanya menilai dari mana kita datang, atau sekadar ramah. Aku ingin percaya, tapi ada sesuatu di ekspresi mereka yang tidak bisa kujelaskan. Bukan tatapan kagum, bukan tatapan biasa. Lebih mirip tatapan orang yang tahu sesuatu yang aku tidak tahu. Kami kembali ke kamar untuk mengambil jaket dan tas kecil. Karena rencananya hari itu kami akan berjalan-jalan ke beberapa tempat wisata. Saat Arga sibuk memeriksa itinerari di ponselnya, tiba-tiba ponselnya berdering lagi. Nada dering itu terdengar cukup keras di ruangan yang hening. Halo? Arga mengangkat telepon sambil berjalan ke arah jendela. Ya, saya Arga. Oh, dari kantor? Aku spontan menghela napas. Aku sudah bisa menebak. Panggilan dari kantor tidak pernah sederhana. Beberapa menit kemudian, Arga menutup telepon dengan wajah sedikit tegang. Masalah kerja lagi? Tanyaku pelan. Iya, ada sedikit urusan yang harus aku cek. Tenang, bukan masalah besar. Tapi aku harus turun ke lobi sebentar. Di sana sinyal dan wifi lebih stabil. Aku butuh balas email dan kirim beberapa data. Lama? Tanyaku. Mungkin setengah jam, paling lama 1 jam. Jawabnya. Kamu istirahat di kamar saja dulu. Jangan lupa kunci pintu. Aku mengangguk meski dalam hati sedikit kecewa. Kami baru saja mulai liburan, tapi bayangan pekerjaan sudah mengikuti. Namun aku tahu, memaksanya untuk mengabaikan pekerjaan hanya akan membuatnya gelisah. Ya sudah, aku tunggu di sini, kataku. Arga mengambil laptop dari tas dan bersiap pergi. Sebelum keluar,
Ia menatapku dan berkata, "Kalau ada apa-apa, chat aku, ya." Jawabku pelan. Pintu tertutup. Kamar kembali sunyi. Hanya suara AC yang terdengar pelan. Aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi pintu selama beberapa detik sebelum akhirnya menarik napas panjang. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Gumamku. Aku tidak ingin tidur lagi, tidak ingin mandi, tidak ingin menyalakan TV. Ada perasaan aneh, seperti tidak nyaman jika sendirian di kamar ini terlalu lama. Aku akhirnya memutuskan untuk sekadar bersantai sambil scroll ponsel. Melihat foto-foto, membalas pesan teman, dan mengunggah sedikit story tentang pemandangan Istanbul dari jendela kamar. Semua tampak normal. Dari luar, hidupku terlihat seperti liburan romantis yang sempurna. Hanya saja, hatiku tidak benar-benar tenang. Sekitar 30 menit setelah Arga pergi, aku mendengar sesuatu. Suara pelan. Seperti sesuatu bergesekan di luar pintu kamar. Awalnya aku mengira itu suara housekeeping yang sedang mendorong troli. Tapi suara itu berbeda. Bukan roda troli. Lebih seperti gesekan pelan di karpet. Aku mendekat ke pintu dengan langkah perlahan. Jantungku berdebar. Aku menempelkan telinga ke pintu, mencoba mendengarkan lebih jelas. Tidak ada suara orang bicara. Tidak ada suara langkah. Hanya suara seperti kain atau sepatu yang diseret pelan-pelan. Beberapa detik berlalu. Lalu sunyi. Aku melepaskan telinga dari pintu, mundur satu langkah. Sudahlah, bisikku pada diri sendiri. Kamu harus berhenti takut. Rasa penasaran mengalahkan takut. Aku menarik napas panjang, lalu memberanikan diri membuka kunci. Dengan hati-hati, aku memutar gagang pintu dan membukanya sedikit. Hanya celah kecil, cukup untuk melihat lorong. Kosong. Lorong tampak senyap. Lampu-lampu di langit-langit menyala stabil. Tidak ada tamu. Tidak ada petugas. Tidak ada siapa-siapa. Aku membuka pintu lebih lebar, memastikan. Dadaku sedikit lega. Lihat kan, gak ada apa-apa. Aku menghibur diri sendiri. Namun, saat aku menunduk, aku baru menyadari satu hal. Karpet di depan pintu kamar kami kembali bergeser. Kali ini lebih jelas. Ada bekas panjang seperti sesuatu pernah diseret dari depan pintu kami ke arah ujung lorong. Polanya lurus, menghentikan napasku sejenak. Rasa dingin menjalar dari kaki ke kepala. Aku berdiri di ambang pintu, menatap bekas geseran itu. Apa yang barusan ada di sini? Pikirku. Siapa yang barusan berdiri di depan kamarku? Aku tiba-tiba merasa sedang diawasi. Bulu kuduku meremang. Tanpa sadar, tanganku menggenggam erat gagang pintu. Aku buru-buru masuk kembali dan menutup pintu lebih cepat, lalu memutar kunci sampai benar-benar terkunci. Dadaku naik turun. Nafasku tidak teratur. Saat itu, aku belum tahu. Semua pertanda kecil yang kuanggap sepele. Tatapan orang-orang, karpet yang bergeser, suara langkah pelan di lorong. Semuanya sedang berusaha memberitahuku sesuatu. Hanya saja, aku masih memilih untuk mengabaikannya. Setelah hampir 1 jam menunggu di kamar, aku mulai merasa gelisah. Arga belum kembali juga. Biasanya kalau pekerjaannya sudah selesai, ia akan langsung mengabariku. Kutarik ponselku dan mengecek pesan, tapi tidak ada notifikasi apapun darinya. Aku mencoba untuk tidak panik. Mungkin ia masih sibuk atau sinyalnya kurang bagus di lobi. Aku berjalan ke arah jendela, mencoba menenangkan diri dengan melihat pemandangan kota. Langit Istanbul tampak cerah, burung-burung terbang rendah, dan suara mobil terdengar samar dari bawah. Namun, semua itu tidak membuatku merasa lebih tenang. Ada rasa tidak nyaman yang terus menghampiri, seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Saat aku baru saja duduk di tepi tempat tidur, terdengar ketukan pelan di pintu. 3 kali. Tok, tok, tok. Tubuhku langsung menegang. Aku menatap pintu beberapa detik tanpa bergerak. Hatiku berdebar kencang. Arga, panggilku pelan. Tidak ada jawaban. Aku mencoba berdiri dan mendekati pintu dengan hati-hati. Ketukan itu tidak terdengar seperti ketukan Arga. Biasanya ia mengetuk dengan cepat 2 kali, bukan 3 ketukan pelan seperti itu. Aku menempelkan telinga ke pintu. Tidak ada suara napas. Tidak ada suara langkah.
Hanya keheningan. Siapa? Tanyaku lagi, sedikit lebih keras. Masih tidak ada jawaban. Aku menelan ludah. Meskipun takut, aku mencoba membuka pintu sedikit, hanya sekadar celah untuk mengintip. Di luar, berdiri seorang nenek pembersih ruangan. Usianya mungkin sekitar 60-70 tahun. Tubuhnya kecil, dengan rambut abu-abu yang diikat sederhana. Ia mengenakan seragam hose keeping berwarna biru tua yang tampak sudah lama digunakan. Namun yang membuatku bergidik adalah wajahnya. Wajah nenek itu tampak sangat pucat, seperti habis melihat sesuatu yang menakutkan. Begitu pintu terbuka sedikit, ia langsung mendekat. Wajahnya muncul di celah pintu, dan ia berbisik sangat pelan, nyaris tidak terdengar. "Nak, kamu sendirian?" Aku tidak bisa berkata-kata sejenak. "Iya, suami saya lagi di bawah." Nenek itu menoleh cepat ke kiri dan ke kanan, seperti memastikan tidak ada orang yang memperhatikan kami. Matanya bergerak gelisah. Setelah yakin aman, ia kembali menatapku, lebih dekat dari sebelumnya. "Nak," katanya dengan suara gemetar, "jangan tidur di kamar ini malam ini." Aku tercengang. Dadaku seperti diremas. "Maksudnya?" "Dengarkan nenek baik-baik," bisiknya lagi. "Kamar ini bukan kamar yang seharusnya ditempati. Ada yang salah sejak kemarin. Tolong, jangan tidur di sini." Aku memegang gagang pintu semakin erat. Ada apa sebenarnya? Kenapa tidak boleh? Nenek itu menelan ludah, seolah ragu untuk berkata jujur. Tapi kemudian ia mendekat dan berkata hampir tanpa suara, "Ada orang yang memerhatikan kamar ini. Seharusnya kamar ini kosong. Mereka tidak suka ada yang menginap di sini." Rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhku. Siapa mereka? Nenek itu menggeleng cepat. "Kamu tidak perlu tahu. Yang penting kamu harus pindah malam ini juga. Kalau bisa sebelum matahari terbenam." Aku semakin bingung. Tapi kami tidak pesan kamar lain. Nenek itu buru-buru memasukkan tangannya ke kantong apron dan mengeluarkan sebuah kartu kamar. Ia menyelipkannya ke tanganku dengan cepat, seolah takut terlihat oleh seseorang. "Ini kunci kamar 16 di lantai 5, katanya. "Pergilah ke sana nanti malam. Jangan bawa barang terlalu banyak. Bawa yang penting saja." Aku memandang kartu itu dengan tangan bergetar. "Nenek, apa yang sebenarnya terjadi?" Nenek itu tampak menahan tangis. Matanya berkaca-kaca. "Nek cuma ingin kamu selamat," katanya pelan. "Sudah terlalu banyak hal buruk terjadi di kamar ini. Kamu harus pergi sebelum terlambat." Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi tiba-tiba ia memutar badan dengan cepat. Langkahnya terburu-buru. Ia berjalan pergi tanpa menoleh lagi, seolah ada sesuatu yang mengejarnya. Aku berdiri di depan pintu kamar dengan tubuh gemetar. Di tangan kiriku, kartu kamar yang ia berikan terasa dingin sekali, seolah menandakan sesuatu yang tidak baik. Pintu kamarku tutup pelan. Aku bersandar pada pintu, mencoba menenangkan napas. "Astaga, ini apa?" bisikku. Aku melirik kartu kamar itu lagi. Kamar 16 lantai 5. Kenapa nenek itu memberi kunci kamar lain? Kenapa ia bilang kamar kami tidak aman? Apa maksud, terlalu banyak hal buruk terjadi? Di kepalaku muncul berbagai kemungkinan. Mungkin nenek itu berlebihan. Mungkin ia hanya ingin membantu agar kami dapat kamar yang lebih bagus. Tapi melihat raut wajahnya yang takut, aku yakin ia tidak sedang bercanda. Aku mencoba menghubungi Arga lewat ponsel, tapi ia tidak menjawab. 3 kali aku mencoba, tidak ada balasan. Pesan yang kukirim hanya centang 1. Aku semakin gelisah. Kenapa dia nggak balas? Aku berjalan mondar-mandir di kamar, mencoba berpikir jernih. Aku ingin segera menceritakan semuanya pada Arga. Tapi tanpa kabar darinya, aku hanya bisa menunggu. Setelah beberapa saat, aku terduduk di tepi tempat tidur sambil memegangi kepala. "Kamar ini aneh," gumamku. "Kenapa semua orang bersikap aneh?" Beberapa jam sebelumnya, aku masih mencoba memaksa diri untuk percaya bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi setelah hal ini, rasanya mustahil. Ketika aku sedang larut dalam pikiran, tiba-tiba lampu kamar berkedip pelan. 1 kali, 2 kali, 3 kali.
lalu normal kembali. Aku berdiri dengan cepat. Apalagi ini? Aku menatap sekeliling kamar. AC menyala normal. TV mati. Tidak ada suara apapun, hanya lampu yang sempat berkedip sebentar. Aku mencoba untuk berpikir positif, mungkin listrik hotel sedang kurang stabil. Tapi ketika aku mendekati saklar lampu, kulihat sesuatu yang membuatku berhenti bergerak. Ada jejak jari samar di saklar lampu. Seperti seseorang baru saja menyentuhnya. Jejak itu terlihat lebih jelas karena saklar putih, sedangkan bekasnya agak gelap. Seperti noda. Aku mundur perlahan. Siapa yang masuk kamar ini? Aku tahu pasti bahwa aku tidak menyentuh saklar itu sejak pagi. Dan Arga pun belum kembali sejak tadi. Sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, pintu kamar berbunyi. Kali ini lebih cepat. Tok, tok, tok. Jantungku melompat. Aku menahan napas. Dengan langkah hati-hati, aku mendekati pintu dan mengintip melalui lubang intip. Aku melihat seseorang. Namun bukan Arga. Seorang pria berdiri di luar pintu. Wajahnya tidak terlalu jelas, karena ia berdiri sedikit menunduk. Tetapi aku bisa melihat ia mengenakan pakaian serba hitam. Hoodie hitam. Celana gelap. Sepatunya juga hitam. Ia berdiri diam, sangat diam. Tanganku bergetar. Aku mundur perlahan dari pintu tanpa membuat suara. Aku bahkan menahan napas. Pria itu tidak mengetuk lagi. Ia hanya berdiri. Berdiri tanpa bergerak. Beberapa detik berlalu namun terasa seperti berjam-jam. Aku menekan ponselku dan mengetik pesan ke Arga dengan cepat. Mas, tolong cepat ke kamar. Ada orang di depan pintu. Aku takut. Tapi pesan itu tetap hanya centang satu. Aku kembali mengintip. Pria itu masih di sana. Tapi kini ia sedikit lebih dekat ke pintu. Lebih dekat dari sebelumnya. Kepalanya sedikit terangkat, seolah mencoba mengintip ke lubang pintu dari sudut lain. Apa yang dia lakukan? Tuhan, bisikku. Perlahan, pria itu memiringkan kepalanya sedikit. Gerakannya lambat, seperti sedang mencoba mendengar suara dari dalam kamar. Gerakan itu membuat lututku lemas. Aku menutup mulut dengan tangan agar tidak bersuara. Setelah sekitar 1 menit, pria itu mundur beberapa langkah. Ia menoleh ke kiri dan kanan, lalu berjalan perlahan ke arah ujung lorong. Begitu ia menghilang dari pandangan, aku mengunci pintu erat-erat, bahkan mendorong koper kecil ke depan pintu, seolah itu bisa menahannya jika ia kembali. Aku terduduk di lantai, lututku gemetar hebat. Kini aku tidak lagi ragu. Peringatan nenek tadi bukan omongan kosong. Ada sesuatu, ada seseorang, yang memang sedang mengincar kamar ini. Dan mungkin, mengincar siapapun yang tinggal di dalamnya. Kartu kamar cadangan masih kugenggam erat di tangan. Rasanya dingin. Tapi entah mengapa, justru itulah satu-satunya hal yang membuatku merasa sedikit aman. Dalam hati, aku tahu satu hal. Malam nanti, aku tidak boleh tinggal di kamar ini. Apapun yang terjadi. Setelah kejadian siang itu, aku tidak bisa lagi duduk dengan tenang. Rasanya setiap sudut kamar memancarkan ancaman. Setiap bunyi kecil membuat jantungku berdegup tidak karuan. Dan yang paling menakutkan adalah, Arga belum juga kembali ke kamar. Aku bolak-balik menatap jam di ponsel. Aku coba meneleponnya berkali-kali, tapi panggilannya selalu berakhir tanpa jawaban. Pesanku pun tetap hanya centang satu. Aku mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa mungkin ia masih sibuk urusan kantor. Tapi melihat apa yang terjadi tadi, perasaan buruk itu semakin kuat. Aku memutuskan duduk di tepi tempat tidur sambil memeluk bantal, mencoba menenangkan dada yang terus naik turun. Beberapa menit kemudian, suara pintu dibuka dari luar terdengar jelas. Aku langsung berdiri panik, menatap pintu dengan cemas. Sayang, panggil sebuah suara yang sangat kukenal. Tubuhku langsung lemas. Itu suara Arga. Aku bergegas membuka pintu. Dan di sana, berdiri suamiku dengan wajah kusut dan bahu sedikit turun. Maaf, aku lama, ya, katanya sambil masuk ke kamar. Aku langsung memeluknya erat. Mas kemana saja? Aku takut banget. Arga menepuk punggungku lembut. Sinyalku jelek tadi. Banyak file yang harus kukirim,
jadi aku pindah tempat duduk. Aku baru sadar kalau kamu chat setelah selesai. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan air mata. Mas, ada yang mengetuk pintu. Ada pria berdiri lama di depan kamar kita. Dia pakai hoodie hitam. Aku takut banget. Arga berhenti sejenak. Raut wajahnya berubah tegang. Pria? Di depan kamar kita? Aku mengangguk. Dia cuma berdiri. Lama. Seperti dengar-dengar suara dari dalam. Arga menghela napas dan menatap pintu, seolah mencoba membayangkan apa yang kulihat. Sekarang sudah tidak ada siapa-siapa. Kamu aman. Aku di sini. Aku menggenggam lengannya. Mas, ada hal lain. Apa? Tanya Arga. Aku mengambil kartu kamar cadangan dari saku jaket dan memberikannya pada Arga. Ini, tadi nenek pembersih ruangan datang. Dia bilang kita tidak boleh tidur di kamar ini malam ini. Dia bilang, ada sesuatu yang mengincar kamar ini. Mata Arga melebar, tapi hanya sesaat. Sesudahnya ia menghela napas panjang dan tampak mencoba mengabaikan rasa tidak percaya yang muncul. Sayang, mungkin nenek itu cuma ingin bantu pindahkan kita ke kamar lain supaya dia bisa bersih-bersih lebih leluasa. Atau bisa jadi dia salah ngomong. Kamu tahu kan, kadang orang tua suka sensitif soal hal-hal begini. Aku menggeleng cepat. Wajahnya pucat banget. Mas, dia benar-benar takut. Dan dia kasih kunci kamar lain secara sembunyi-sembunyi. Arga mengusap kepalanya sebentar, lalu menatapku dengan lembut. Begini saja, kita tenang dulu. Kita mandi, ganti baju, lalu turun makan malam. Setelah itu, kalau kamu tetap merasa tidak aman, kita pindah kamar, ya? Aku menatapnya dan ingin membantah. Tapi aku juga lelah. Sangat lelah. Mungkin benar kata Arga, aku terlalu tegang. Mungkin makan malam akan membuat pikiranku lebih jernih. Baik, jawabku pelan. Tapi kamu janji kita pindah, ya? Iya, kata Arga, mencium keningku. Kalau kamu masih merasa takut, kita pindah. Malam itu kami makan di restoran hotel. Aku berusaha tersenyum, meski wajahku terlihat pucat ketika melihat pantulan di kaca jendela. Arga terus mencoba menghiburku. Ia bercerita tentang makanan favoritnya, tempat yang ingin kami kunjungi, dan membuat lelucon kecil agar aku tidak tegang. Tapi di tengah makan malam, aku menyadari satu hal. Beberapa staf hotel kembali memperhatikan kami. Bukan 1-2 orang, tapi 4-5 orang. Mereka seolah memeriksa apakah kami baik-baik saja, atau memeriksa sesuatu yang tidak ku ketahui. Setiap kali aku membalas tatapan mereka langsung mengalihkan pandangan dengan canggung. Perasaan tidak nyaman itu kembali datang, perlahan merayap. Mas, lihat sekitar deh, bisikku pelan. Arga menoleh sebentar. Mereka cuma kerja. Enggak, kataku. Mereka seperti mengawasi. Arga mendesah, tapi kali ini tidak lagi menertawakanku. Ia mulai terlihat setengah percaya dan setengah bingung. Setelah makan, kami kembali ke kamar. Lorong hotel tampak sunyi. Lampu-lampu kuning membuat bayangan panjang di dinding. Tidak ada orang lewat. Tidak ada suara percakapan. Hanya langkah kami berdua yang terdengar. Sesampainya di depan kamar, aku melihat karpet itu lagi. Bergeser. Kali ini lebih jauh. Aku memegang lengan Arga. Mas, kita pindah saja sekarang. Aku tidak mau masuk kamar ini lagi. Arga membuka pintu perlahan. Oke. Kita ambil barang, lalu pindah. Setelah pintu terbuka, suasana kamar terasa berbeda. Seperti lebih dingin. Bahkan AC pun tidak sedingin ini sebelumnya. Lampu terasa sedikit redup. Aku masuk dengan langkah kecil. Arga langsung mengambil tas dan barang-barang penting. Namun untuk pertama kalinya, raut wajahnya tampak serius. Aku merasa, kamar ini agak aneh, katanya lirih. Kan aku sudah bilang, jawabku sambil menahan gemetar. Arga mengambil kartu kamar cadangan yang kuberikan tadi. Ayo, kita ke kamar 16 di lantai 5. Tapi baru saja Arga menutup koper dan bersiap pergi, tiba-tiba lampu kamar padam. Semua gelap total. Aku langsung memeki kecil. Mas. Arga memanggil namaku dari kegelapan.
Aku di sini, pegang tanganku. Aku meraba-raba dan menemukan tangannya. Jari-jariku langsung menggenggam erat. Dalam gelap, terdengar suara. Bukan suara listrik. Bukan suara AC. Tapi suara, langkah kaki. Di luar kamar. Langkah itu lambat. Sangat perlahan. Setiap injakan terdengar jelas melalui pintu. Tok, tok, tok. Arga menahan napas. Itu, bukan suara tamu biasa. Aku meremas tangannya lebih erat. Mas, kita harus keluar dari sini. Lampu kembali menyala tiba-tiba. Cahaya putih terang menyilaukan mata kami. Arga langsung menarik koper dan tas. Cepat, katanya. Kita keluar sekarang. Kami menuju pintu. Namun, sebelum Arga sempat meraih gagang pintu, bayangan seseorang terlihat di bawah pintu. Siluet kaki. Orang itu berdiri tepat di depan kamar kami. Aku tercekik ketakutan. Mas, dia ada di depan. Arga mematikan napasnya sebentar. Ia memberi kode agar aku tetap diam. Ia mendekat ke Peepole, melihat sebentar, lalu mundur cepat dengan wajah pucat. Siapa? Bisikku. Arga tidak menjawab. Hanya berkata dengan suara lirih penuh ketakutan. Kita harus pergi. Sekarang. Ia memutar kunci perlahan. Ia menunggu sampai bayangan kaki itu bergerak menjauh beberapa langkah, lalu dengan cepat membuka pintu dan menarik tanganku. Kami berlari menyusuri lorong hotel. Nafasku tidak teratur. Aku menoleh sebentar dan melihat sosok pria berhoodie hitam yang tadi kulihat, kini berdiri di ujung lorong, mematung seperti sedang memperhatikan kami kabur. Mas, cepat, teriakku. Kami berlari turun ke lantai 5 menggunakan tangga darurat. Suaranya bergema. Nafas kami memburu. Jantungku berdetak hebat hingga terasa menyakitkan. Setibanya di lantai 5, Arga langsung membuka kamar 16. Pintu terbuka. Kami masuk dan menutup pintu secepat mungkin. Saat pintu terkunci rapat, aku jatuh terduduk di lantai. Dadaku naik turun. Mas, apa yang kamu lihat tadi dari Peepole? Arga menatapku dengan mata yang sama takutnya. Aku nggak tahu siapa dia, tapi dia berdiri terlalu dekat ke pintu. Dan cara dia lihat ke Peepole, seperti dia tahu aku sedang melihat. Aku memegang dadaku. Dia mengejar kita? Entah. Tapi kita aman di sini untuk sementara. Aku menatap kamar baru itu. Tidak terlalu mewah, tapi terasa lebih hangat. Tidak ada perasaan mengancam seperti kamar sebelumnya. Setelah beberapa menit mencoba menenangkan diri, aku berkata pelan. Mas, kita harus pergi dari hotel ini besok pagi. Arga mengangguk. Wajahnya tegang. Iya, kita check out. Secepatnya. Dalam hati, aku bersyukur pada nenek pembersih itu. Jika bukan karena peringatannya, mungkin malam ini kami tidak akan selamat. Pagi itu, aku terbangun lebih cepat dari biasanya. Matahari belum sepenuhnya naik, namun cahaya tipis sudah mulai masuk melalui celah tirai kamar 16. Untuk pertama kalinya sejak kami tiba di Istanbul, aku merasa bisa bernapas sedikit lebih lega. Meski begitu, bayangan kejadian semalam masih menempel kuat di pikiranku. Aku menatap Arga yang masih tertidur. Wajahnya terlihat lelah. Sulit bagiku membayangkan apa yang ia rasakan setelah melihat sendiri sosok pria misterius itu di depan pintu kamar kami. Bahkan Arga yang biasanya logis dan tidak mudah takut pun, akhirnya mengakui bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres dengan kamar sebelumnya. Aku duduk di tepi tempat tidur sambil menarik napas dalam-dalam. Kita harus pergi dari hotel ini, aku membatin. Hari ini. Beberapa menit kemudian, Arga terbangun. Ia mengusap wajahnya sambil menghela napas panjang. Pagi, katanya pelan. Pagi, jawabku. Mas, kamu yakin kita aman di kamar ini? Arga mengangguk, meski ekspresinya masih terlihat waspada. Untuk sementara, iya, tapi kita tidak boleh tinggal di sini lagi. Kita check out pagi ini. Aku setuju, jawabku cepat. Kami bersiap dalam diam. Tidak ada candaan ringan seperti biasanya. Tidak ada percakapan santai. Yang ada hanyalah rasa ingin pergi secepat mungkin dari tempat yang memberikan terlalu banyak pertanda aneh sejak kami datang. Saat kami menutup koper dan mengambil barang-barang terakhir,
Aku sempat melirik ke cermin kamar. Mata kami bertemu dengan pantulan masing-masing. Wajah kami pucat, sedikit kusut, dan jelas terlihat kekurangan tidur. Namun di balik itu semua, ada rasa syukur yang sangat besar. Kita beruntung masih bisa lihat pagi ini, gumamku pelan. Arga menatapku dan mengangguk pelan. Iya, kita sangat beruntung. Setelah semuanya siap, kami keluar dari kamar 16 dan berjalan menuju lift. Lorong lantai 5 terasa lebih ramah dibanding lantai 7. Tidak ada karpet bergeser. Tidak ada bayangan aneh. Tidak ada suara langkah misterius. Meski begitu, setiap kali kami mendengar suara kecil, kami akan saling menatap. Kami tidak bisa lagi mengabaikan ketakutan yang muncul secara alami. Lift terbuka, dan kami masuk. Aku memeluk lenganku sendiri. Rasanya dingin. Arga menekan tombol, lobi. Pintu lift perlahan menutup. Sesaat aku merasa lega. Namun ketika pintu lift hampir tertutup sepenuhnya, aku sempat melihat pintu tangga di ujung lorong terbuka sedikit. Seperti baru saja digunakan seseorang. Aku menahan napas. Tapi Arga buru-buru memegang bahuku, memberi tanda agar aku tidak menoleh lagi. Sudah. Jangan lihat, katanya pelan. Suaranya tegang. Lift turun perlahan. Setiap detik terasa sangat panjang. Sesampainya di lobi hotel, suasana terasa normal seperti biasa. Tamu-tamu duduk di sofa, pelayan sibuk mengatur koper, dan suara denting sendok dari restoran terdengar samar. Namun bagi kami, tempat itu terasa seperti ruangan yang menyimpan banyak rahasia gelap. Arga menuju meja resepsionis. Aku berdiri sedikit di belakangnya sambil menggenggam tas erat-erat. Resepsionis yang bertugas pagi itu adalah pria muda berbeda dari yang semalam. Ia tersenyum ramah. "Good morning. How can I help you?" tanyanya sopan. Arga membalas dengan anggukan kecil. "Kami ingin check out." Pria itu mengetik sesuatu di komputer. "Bagaimana pengalaman Anda selama menginap? Apakah ada keluhan?" Pertanyaan itu membuatku tercekat. Aku ingin berbicara. Ingin bertanya banyak hal. Tapi suaraku hilang. Arga sempat menoleh ke arahku, lalu kembali menatap resepsionis. "Ya, cukup baik," jawabnya ragu. "Kami hanya ingin pergi lebih cepat." Resepsionis itu mengangguk. "Baik. Oh ya, butuh beberapa menit untuk memeriksa kamar. Dimohon menunggu sebentar." Ia kemudian menekan sesuatu di layar dan memberi isyarat kepada petugas housekeeping melalui telepon internal. "Tolong cek kamar 16 dan kamar 17, katanya. Aku menoleh pada Arga. "Kamar 17? Bisikku. "Kenapa kamar 17? Bukannya kita di kamar 72 semalam?" Arga juga tampak bingung. "Ya, kenapa dia cek kamar 17? Gumamnya. Beberapa detik kemudian, muncul nenek pembersih yang kemarin memperingatkanku. Wajahnya tampak lebih lelah pagi ini. Tapi begitu matanya menangkap pandanganku, ia langsung menghampiri kami dengan langkah cepat. "Nak, kamu sudah keluar dari kamar itu?" tanyanya dengan suara pelan namun tergesa. Aku mengangguk. "Iya, Nek. Terima kasih. Kalau bukan karena nenek, aku..." Ia langsung menggeleng dengan mata berkaca-kaca. Syukurlah kamu selamat." Arga menatapnya dengan penuh pertanyaan. "Nek, kami ingin tahu. Apa sebenarnya yang terjadi dengan kamar itu? Kenapa nenek bilang kami tidak boleh tidur di sana?" Nenek itu duduk perlahan di kursi kecil dekat pilar lobi. Napasnya tampak berat. Ia memandang sekeliling sebelum bicara, memastikan tidak ada staf lain yang mendengarkan percakapannya. "Kamar itu, dulu terjadi hal buruk di sana," katanya akhirnya. "Seorang tamu perempuan menghilang." Aku menahan napas. "Menghilang?" Nenek itu mengangguk. "Tidak pernah ditemukan. Hanya tasnya dan sepatunya. Itu pun ditemukan bukan di dalam kamar, tapi di lorong. Tepat di dekat pintu, seperti seseorang menyeretnya keluar." Darahku serasa berhenti mengalir. Itu, seperti bekas geseran yang aku lihat. Nenek itu menatapku lama. "Iya, Nak, bekas itu sudah lama ada. Terlihat lagi setiap kali ada kejadian aneh. Kami pikir itu sudah berhenti, tapi minggu lalu, tamu baru pindah mendadak.
Katanya ada suara orang mencoba membuka pintu di tengah malam. Aku menutup mulutku dengan tangan, tubuhku mulai gemetar. Arga berkata pelan, lalu orang yang berdiri di depan pintu kami semalam, siapa itu? Nenek itu menggeleng. Kami tidak tahu. Kami tidak pernah bisa melihat wajahnya. CCTV hotel selalu rusak setiap kali diarahkan ke lorong kamar itu. Petugas keamanan sudah berulang kali coba memperbaiki, tapi tiap kali selalu ada error. Resepsionis muda yang tadi berbicara pada Arga datang, menghampiri kami setelah menerima laporan dari radio kecil di meja. Ia tampak sedikit gugup. "Pak, Bu, kamar Anda sudah dicek," katanya. Namun, ada hal yang membuat kami meminta maaf. Arga menatapnya curiga. "Apa?" "Kamar 7211 seharusnya tidak diberikan kepada tamu manapun. Ada kesalahan administratif. Kami sedang dalam proses perbaikan sistem kamar itu. Staf kami seharusnya memastikan tidak ada tamu yang menginap di sana." Aku merinding. "Tidak seharusnya ditempati?" tanyaku dengan suara pelan. "Tepat sekali," jawab resepsionis itu. "Kamar itu seharusnya dikosongkan sejak beberapa bulan lalu." Arga melangkah maju. "Kalau begitu kenapa diberikan pada kami?" Resepsionis itu menunduk. "Kami benar-benar minta maaf. Ini sepenuhnya kesalahan staf shift malam yang tidak seharusnya memasukkan kamar itu ke dalam sistem check-in." Aku menatap nenek pembersih itu. Ia menatapku balik dengan mata penuh belas kasihan. "Nak," katanya pelan, "kamu tidak boleh kembali ke kamar itu, apapun alasannya. Ada sesuatu, atau seseorang, yang sangat berbahaya di sana." Aku menelan ludah. "Apa maksudnya, seseorang?" Nenek itu menghela napas panjang. "Bertahun-tahun, ada rumor bahwa kamar itu dulu dipakai untuk hal-hal yang tidak benar. Ada orang-orang yang memanfaatkan kamar itu untuk kegiatan gelap, sebelum pihak hotel membersihkannya. Tapi, jejaknya tidak pernah benar-benar hilang." Aku memandang Arga. "Mas, kita harus pergi sekarang." Arga mengangguk. "Sekarang juga." Kami menandatangani proses check-out secepat mungkin. Setelah itu, kami keluar dari hotel sambil menyeret koper, berusaha tidak menoleh ke belakang. Meski begitu, aku tidak bisa menahan diri untuk melihat sekilas bangunan hotel itu dari luar. Di salah satu jendela lantai 7, aku melihat seseorang berdiri. Sosok hitam. Tidak jelas. Terlalu jauh untuk dikenali. Tapi aku tahu. Aku tahu itu adalah sosok pria yang tadi malam berdiri di depan pintu kamar. Tubuhku langsung merinding. "Mas, ayo cepat," kataku sambil menarik tangan Arga. Kami masuk ke taksi dengan terburu-buru. Pintu ditutup. Taksi mulai bergerak meninggalkan hotel perlahan-lahan. Saat mobil berbelok dan hotel semakin jauh di belakang, aku memejamkan mata. Aku mencoba menghapus semua ingatan buruk itu dari kepalaku. Namun satu hal tetap tinggal di pikiranku. Jika bukan karena nenek pembersih itu, mungkin hari itu namaku akan ditulis sebagai tamu berikutnya yang menghilang. Arga menggenggam tanganku erat-erat. "Sekarang kita aman," katanya pelan. Aku mengangguk, meski hatiku masih bergetar. Aku menatap keluar jendela. Jalanan Istanbul terlihat ramai dan penuh kehidupan. Sangat berbeda dengan ketakutan yang baru saja kami alami. Dalam hati, aku membisikkan satu kalimat. "Terima kasih, Nek. Kau menyelamatkan hidup kami. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kita selalu dipertemukan dengan orang-orang baik yang tanpa kita sadari menjadi penyelamat di saat genting. Sampai jumpa di cerita berikutnya."